Pembacaan nas kita pagi ini dari 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Orang Israel menghendaki seorang raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya, anak laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anak-anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Betseba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan duka, meninggalkan daku, dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu dan meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepada pasukan 1,000 dan kepada pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Segala-galanya dan bersaksi dan perkakas kertasnya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak, dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun jaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan dari hasil kebun anggurmu akan diambilkannya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik, dan keledai-keledaimu akan diambilnya dari dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak, karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu.
Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel, dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, "Pergilah masing-masing ke kotanya." Demikian firman Tuhan. Ya, saya lanjutkan Lukas 11. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu, ganti ikan, atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi, jika kamu yang jahat akan maaf, saya ulangi. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Pada suatu kali, Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu tidak dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Maaf. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu mereka lah yang akan menjadi hakimu. Tetapi
Jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat yang tandus, mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatkannya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak tujuh roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga. Tetapi ia menjawab, celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan bahan-bahan yang tak terpikul ulang,
Sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian, kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kamu membangun makamnya. Sebab itu, hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel sampai kepada Zakaria yang telah kau bunuh di antara Mesbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikian. Haleluya, luar biasa firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta dan penuh dengan ketekunan, saudara ya. Jangan pernah menyerah dan hatinya harus selalu tulus, harus selalu murni ya. Nah, karena kalau Anda tidak murni hatimu ya, waduh, ya percuma ya. Yang tahu murni hatimu tuh hanya kamu dengan Tuhan, saudara ya. Ya, hanya kamu dengan Tuhan. Di dalam Yohanes 8 ayat 32 ya, dikatakan engkau akan mengetahui kebenaran ya. Kebenaran di situ dari kata aletheia, saudara. Kalau kamu hatinya aletheia ya, apa aletheia itu, saudara? Murni, sejati hatimu. Kamu tidak punya hidden agenda sama Tuhan. Ya, kamu tidak punya sesuatu ya dengan kelicikanmu, tujuannya supaya kamu mau menang-menangan. Aku tak perpuluhan yang banyak biar Tuhan memberkati aku. Aku mau bikin aksi supaya Tuhan mengasihi aku, supaya Tuhan memberkati aku dengan uang yang banyak. Mancing itu namanya, saudara. Tetapi sebenarnya kalau Anda masih bilang supaya Tuhan memberkati aku, itu masih oke, saudara ya. Ketika aku tak perpuluhan supaya Tuhan memberkati aku, itu masih tergolong dengan aletheia, saudara. Walaupun belum sepenuhnya ya, karena kamu masih pamrih ya. Tetapi itu tetap lebih benar, lebih dikayosune ya, lebih benar daripada aku tak perpuluhan biar dieman sama Pak Pendeta. Aku tak ngasih uang yang banyak supaya disayang sama pendeta. Itu cilaka, saudara. Kamu sebetulnya ya sedang saudara, bukan lagi nyogok Tuhan. Kalau tadi yang pertama, aku tak perpuluhan yang banyak, aku tak ini supaya Tuhan sayang sama saya, ya aku tak bikin persembahan yang banyak supaya Tuhan sayang saya. Itu tidak salah ya. Supaya Tuhan sayang sama saya karena saya mau ngasih yang banyak, tidak salah, saudara. Mulai salah itu ya adalah saya mau ngasih perpuluhan banyak supaya 10%-nya bisa jadi 4 kali lipat. Nah, itu mulai salah tuh, saudara. Mulai tidak salah tapi mulai salah. Waduh, tidak salah tapi mulai salah. Ya, yang lebih salah, yang salah itu ketika kamu perpuluhan, ketika kamu kolektor, tujuannya biar disayang sama Pak Pendeta, supaya kamu dapat nama, supaya kamu terhormat. Itulah kamu tidak aletheia. Ya, kalau yang pertama tadi, kamu nyogok Tuhan, saudara ya. Tuhan, ini aku lagi banyak masalah, Tuhan.
Nah, saudara, kamu lagi banyak masalah perpuluhan yang banyak, saudara. Ya nyogok Tuhan, supaya Tuhan sayang. Ya, mulai salah tapi tidak salah. Dan memang ya apa yang kamu persembahkan korbanmu itu di dalam penderitaanmu kamu berkorban itu benar, saudara. Malah dibenarkan sama Tuhan. Tetapi ketika kamu ya memberikan persembahan itu supaya Pak Pendeta, majelis, supaya kamu dapat nama di sini, itulah yang salah, saudara. Disitulah kamu sudah nggak beres lagi hatimu. Yang paling sempurna adalah Tuhan, apa yang aku punya ini punyamu semua, Tuhan. Itu yang paling benar, saudara. Itulah yang sempurna. Jadi Anda tahu diri, Tuhan, ini punyamu, Tuhan. Kapanpun Tuhan minta aku kasih. Bukan aku kasih supaya aku dapat 40 lipat. Nah, itu walaupun tidak berdosa tetapi sudah mulai belok itu, udah mulai melenceng. Yang paling benar, yang pasti tidak melenceng, Tuhan yang aku punya ini adalah milikmu, Tuhan. Ya, saudara ya. Saudara, dulu saya kalau melakukan sesuatu itu supaya Pak Pendeta senang, saudara. Supaya saya disayang sama Pak Pendeta. Apalagi kalau nama saya sering disebut-sebut, wah saya bahagia, saudara ya. Bahagia sekali. Dan Pak Pendeta ini paling pinter apa buat nyenengin hati orang, saudara. Sering disebut-sebut namanya, dan senang, saudara ya. Apalagi disebut yang baik-baik ya. Dulu senang, saudara ya. Saya dulu kan suka nyumbang gereja ya. Suka nyumbang gereja banyak kalau saya nyumbang. Wah senang kalau disebut-sebut namanya. Ini kayak Pak Paul nih, orang hebat ini. Wah senang saya, saudara ya. Kalau sumbangannya akeh, saudara. Saudara gitu nggak? Masa enggak sih? Pernah nggak? Ya pernah nggak? Pernah. Enggak, ya pernah. Jangan ngomong nggak pernah. Kalau saya dulu memang saya kayak gitu. Bukannya pernah lagi, memang begitu. Dari mana pikiran itu? Yang dari mana bisa nyelonong setan alas begitu? Saya ngasih itu biar Pak Pendeta senang, saudara ya. Terus Pak Pendetanya kurang ajar, saudara ya. Pak Pendetanya minta dibelikan iPad. Saudara langsung putus. Nggak mau ngasih lagi. Terus saya kalau ngasih gereja saya banyak, saudara ya. Saya dulu waktu saya kerja sekuler ya. Saya kalau ngasih gereja itu nggak pakai hitungan, saudara. Apa yang ada di tabungan itu kadang-kadang tak kasihkan semua. Serius benar ya. Ya hari ini ya kita pelayanan ya kita diberkati juga ya. Karena dulu pun saya ketika saya bekerja sekuler, setiap kali ada proyek-proyek saya selalu kirim ya. Dan saya tidak takut kirim. Tetapi dulu salah motivasinya supaya Pak Pendeta senang. Ya entah kenapa setan alas apa bisa kepikiran begitu ya. Ya heran. Nah terus saudara, karena saya jengkel sama Pak Pendeta, suatu ketika yaitu saya mulai mengerti, saudara ya. Tuhan pulihkan hati saya mulai mengerti, Tuhan ya, saya ngasih sama Tuhan, itu saya lagi babak belur tuh ya, dihajar sana, dihajar sini. Nah Tuhan, saya ini ngasih sama Tuhan, supaya Tuhan sayang sama saya. Ya, tidak banyak Tuhan, karena habis-habisan saya sudah kolaps, saudara ya, sudah kolaps. Ada berapapun saya kasih Tuhan. Saya berharap ya kalau saya kasih Tuhan, kasihkan ke gereja ya saudara ya, supaya bisa 40 lipat, saudara ya. Itu setan alas apa pemikirannya begitu, ngasih ke Tuhan supaya bisa 40 lipat, saya bisa bayar utang, saudara ya. Itu kan pendeta-pendeta kan suka ngajarin gitu ya, perpuluhan yang penting, bayar perpuluhan. Wah ini kesaksiannya dikasih orang-orang ya, ini habis perpuluhan bisa bayar utang. Kalau 10% aja bisa bayar utang, saya kasih 50%, saudara. Utangnya bukannya kebayar, malah tambah banyak saya, saudara, utangnya. Ternyata salah, saudara ya. Ternyata salah. Akhirnya, ya, saya mulai mengerti bahwa saya berikan semuanya itu bukan karena saya mau 40 lipat. Tapi memang apa yang ada pada saya itu punyanya Tuhan. Saudara, begitu saya mengerti apa yang ada pada saya punya Tuhan, ya, saya jual harta saya semuanya, saya bagikan kepada hamba Tuhan di desa. Tahun depan kita mau bikin, saudara ya, proyek untuk bisa kita
mensejahterakan hamba-hamba Tuhan di desa. Ya, nanti kita mau bikin, saudara ya. Saudara, habis saya jual semuanya, saudara. Satu-satu utangnya saya lunas, saudara. Nggak punya uang tapi utangnya lunas. Gila ya, saudara ya. Habis saya jual harta saya, sudah Tuhan ini punyamu Tuhan. Saya bilang, itu serah Tuhan, ini punyamu. Waktu itu Tuhan bilang, jual semuanya. Jual, kasihkan ke hamba-hamba Tuhan di desa. Nurut saya, saudara ya. Nurut. Tuh tanya sama Bu Aning Rumah Shalom. Tuh, tanya ya, yang di Semarang itu. Tanya deh. Saya nurut, saudara. Ini saya kesaksian sama Anda loh ya. Saya benar-benar, saya nurut, saudara. Jual semuanya. Tiba-tiba masalah satu-satu selesai. Tuhan bilang apa dalam Matius 19? Jual semuanya, bagikan kepada orang miskin. Dari situ saya makin ngotot, saudara ya, untuk berdiakonia. Setiap saya diberkati, saya mulai ya. Saya enggak punya uang, tapi udah ya, satu-satu Tuhan bereskan semua. Ya masalah-masalah saya, saudara ya. Termasuk keluarga kami pun makin baik, saudara ya. Anak-anak juga makin pintar. Terus sekolahnya tadinya nilainya merah semua. Wah, stres kita berantem terus. Wah, Tuhan baik, saudara ya. Karena kesadaran bahwa apa yang aku punya ini punyanya Tuhan. Bukan saya punya, terus Tuhan tak bagi supaya tak berlipat. So, Anda masih pikir kayak gitu? Wah, tobat kamu, saudara. Aduh. Jangan apa yang kamu punya kamu bagi supaya 4 kali lipat. Salah kamu, saudara. Orang Farisi kan begitu kan? Tuhan, saya kasih 10% persembahan selasi, persembahan tatangan, persembahan tengkurep, persembahan sulung, bungsu, bontot, segala macam dikasih semua, saudara ya. Tuhan bilang apa? Tuhan bilang apa, saudara? Percuma. Ya kan? Berilah sedekah kepada orang miskin. Ya, makanya kasih diakonia, saudara, ke Damaris. Serius ya, saya ngalami terobosan itu gara-gara apa, saudara? Saya jual semuanya, saya kasihkan ke hamba-hamba Tuhan di desa, kami tidur di lantai. Sungguh, saudara, kamu tanya sama Bu Aning Rumah Shalom Semarang itu ya, sampai Bu Aningnya enggak tega. Dulu suaminya pernah masuk ke sini ya, nah, nanti kapan-kapan Bu Aning tak suruh khotbah nanti ya. Bu Aning itu orangnya bahtera itu loh, ya orangnya bahtera. Saya nurut, saudara ya, sampai Bu Aningnya kasihan. Loh, Pak Paul, semua. Terus tidurnya gimana anak-anak? Ya tidur di lantai. Kan Tuhan suruh, saya bilang begitu. Wah, Bu Aningnya sampai bingung, saudara ya. Dikirimi kasur saya langsung ya. Dikirimi kasur. Wah, kasurnya banyak ini ya, banyak tingginya, saudara ya, banyak kutunya. Ya namanya kasur Bu Aning anaknya 100 ya, panti asuhan itu ya, anaknya 100. Wah, kasurnya kutuan semua, saya nggak tahan, saudara ya. Terus ada kasur yang bagus, yang bersih itu pakai anak saya 2 ya. Saya nggak tahan, saya tetap tidur di lantai. Ya cuma gelaran pakai bed cover yang rusak gitu, yang udah bolong-bolong kan nggak bisa dikasihkan orang. Nah, dibuka gelar gitu. Setahun, saudara ya, setahun, sungguh setahun, saudara ya. Habis itu Tuhan berkati kami dengan luar biasa. Ya pemulihan paling penting itu pemulihan keluarga. Terus tiba-tiba anak saya juara terus ya, sekolahnya bagus-bagus ya. Bahkan sampai hari ini Tuhan, kita mah duit nggak punya. Kalau Anda cek, ini kalau saya bilang ngomong duit nggak punya itu bukan saya lagi minta sama kamu ya, saudara ya. Jangan salah paham ya. Tapi saya lagi kasih tahu kalian yang hari ini nggak punya duit, jangan takut, saudara. Saya juga hari ini nggak punya duit, ya. Jangan takut, saudara ya. Nah, yang telah ambil minum yang gatel yang, sorry ini saya cari ternyata habis. Nah, saudara, jadi jangan takut, saudara ya. Yang penting hatimu itu aletheia sama Tuhan, lurus lempeng sama Tuhan, saudara. Jangan kamu pengen nyokok Tuhan baik-baik. Jangan, saudara. Kalau orang Cina itu semua bisa disokok ya. Mau pegawai negeri, polisi, tentara, presiden, menteri, sak Tuhan pun disokok loh orang Cina, saudara ya. Aduh, udah biasa nyuap-nyuap gitu, orang Cina itu udah biasa. Tuhan aja disuap, saudara ya. Orang Cina itu kalau ngasih buat rumah ibadah itu nggak pernah pelit-pelit, saudara ya. Aduh, terima kasih.
Kenapa ya? Itu memang kepercayaan dari kuno memang begitu ya. Kalau ngasih rumah ibadah tuh nggak pernah pelit-pelit supaya pendetanya nyembayangi dia, saudara. Ya salah juga, salah juga, saudara. Yang benar adalah semua harta kita itu memang punyanya Tuhan. Kita ini hanya bendahara yang mengelolanya, saudara. Kalau kamu ngerti konsep itu, kamu akan diberkati Tuhan, saudara. Namanya bendahara, nah kita harus suruh ngelola. Kalau kamu ngelolanya benar, apa yang kamu kelola adalah berikan pada kami makanan kami yang secukupnya. Satu, ya kan? Secukupnya. Artinya selebihnya itu adalah kamu kelola. Untuk apa? Untuk diakonia, untuk sesama kita. Mulai dari orang tuamu dulu, dirawat yang benar. Oh iya, orang tuamu dulu. Ya, jangan sampai kamu sok-sokan bayar-bayari orang, bayari pendeta, bayari gereja, diakonia kemana-mana, orang tuamu sendiri kapiran. Salah, dosa besar kamu, saudara. Ya, orang yang tidak memeliharakan keluarganya dan sisi rumahnya itu lebih buruk dari orang yang murtad. 1 Timotius 5 ayat 8. Ya, saudara, kedua, keponakan-keponakanmu ada ndak yang nggak bisa bayar sekolah sampai makannya kurang. Kamu cukupi dulu. Karena itulah mereka jadi keluargamu. Karena kamu disuruh perhatian sama mereka. Karena itu mereka lalu tetanggamu dilihat. Ya, lingkunganmu yang kekurangan. Lalu kamu mulai kasih diakonia. Ya, Pak, saya nggak punya waktu, kasih ke Damaris. Kedua, itu kamu harus kelola untuk pemberitaan Injil. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Kamu mungkin tidak bisa pergi ke Eropa, saudara, kita penginjil. Hari ini kita ibadah, keren, enak banget ya, saudara. Waduh, dahsyat hari ini ya. Yang datang juga banyak ya, saudara ya. Banyak orang-orang baru ya hari ini ya. Wah, saudara, dahsyatnya. Saudara, kalau kamu tidak bisa ke Eropa, kamu tidak bisa ke Timur, ke Kupang, ya, kamu kirim uangnya ke Damar Kasih, karena itu nanti dipakai untuk penginjilan di Eropa. Kita nanti seminggu sekali kasih makan ya. Kita sudah dapat channelnya ya dari Gemeente Den Haag, ya, saudara ya, orangnya Gemeente Den Haag. Kita sudah dapat channelnya. Kita Rabu besok kita mau kasih makan 70 orang, saudara ya, 70 orang homeless ya. Kita mau kasih makan di sana. Nah, ternyata pemerintah juga tergantung sama gereja loh, saudara. Yang ngasih makan homeless ini gereja loh ternyata, ya. Bergiliran Senin, Selasa, Rabu, kita ke bagian hari Rabu, saudara ya. Kita ke bagian hari Rabu. Bayangin, saudara, itu proyeknya Prabowo. Kalau mau berhasil harus minta gereja bantu. Gereja harus bantu Prabowo. Nanti kamu jemaatnya diberkati. Ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu ada, saudara ya. Kalau hartamu pada orang miskin, memberi makan, hatimu ada di surga. Kalau kamu hartamu adalah penginjilan, maka hatimu ada di surga. Kamu sedang mendatangkan kerajaan Allah bagi hidupmu, bagi keluargamu, saudara. Bukan nyogok Tuhan. Karena memang apa yang kamu punya itu adalah punyanya Tuhan. Ya. Kalau kamu itu punyamu, lalu kamu ngambil ini supaya 4 kali lipat, itu namanya kamu nyogok Tuhan. Kurang ajar. Ya. Tapi kalau kamu tahu, ini punyamu Tuhan. Aku ini hanya pengelola. Itu yang benar, sikap hati yang benar. Itulah aletheia, saudara. Tuhan Yesus memberkati.